Istilah Orde Lama dimulai sejak tahun 1945 sampai 1968, yang dimana mengarah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Lama, Indonesia baru saja menjadi negara yang merdeka, yang berhasil lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno menjabat sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai negara yang baru saja merdeka, tidak heran jika sistem pemerintahannya mengalami beberapa kali perubahan pada masa Orde Lama. Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu meliputi sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem demokrasi terpimpin. Selama periode ini, penerapan Pancasila yang merupakan dasar negara menghadapi berbagai masalah. Rakyat Indonesia yang sedang disibukkan dengan usaha pergantian Pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Upaya ini terlihat dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang bertujuan untuk menggantikan Pancasila. Gerakan perlawanan yang terjadi pada periode masa Orde Lama yaitu yang pertama, pemberontakan Partai Komunis atau PKI pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga ada ideologi pada masa Orde Baru. Orde Baru yang dimulai pada tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto muncul sebagai respon terhadap perubahan politik setelah gerakan 30 September tahun 1965. Ini bertujuan mengoreksi penyimpangan masa Orde Lama, menata kembali kehidupan rakyat, dan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten. Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tetap menjadi fokus pemerintahan. Pada masa ini, memiliki visi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi landasan utama dalam demokrasi Pancasila, di mana asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utama. Visi pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi fokus pemerintahan Orde Baru. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utama dalam demokrasi Pancasila. Untuk menerapkan Pancasila, partai politik diatur dengan jumlah yang dibatasi hanya 3, yang dimana yaitu ada Partai PDI, P3, dan Golkar. Pancasila juga dijadikan atas tunggal bagi organisasi masyarakat dan partai politik serta diintegrasikan di bidang sosial dan politik. Militer juga turut serta dalam menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada beberapa kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, yang dimana pertama yaitu terbentuknya lembaga negara yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurunnya tingkat kemiskinan dan tercukupinya kebutuhan pangan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, kedaulatan rakyat yang ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang teratur. Yang kelima, suksesnya rencana pembangunan di berbagai sektor. Adapun kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, yang dimana yang pertama yaitu kesenjangan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru. Yang kedua, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, pemerintahan bersifat otoriter. Yang kelima, demokrasi tidak terlaksana dan golongan karya atau Golkar. Adapun penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pemakaian Pancasila sebagai alat untuk meleburkan keragaman dan mengakibatkan kelompok minoritas terpinggirkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Kelebihannya yaitu yang pertama, satu, terbentuknya lembaga negara yang selaras dengan Undang-Undang 1945, yang dimana pada masa Orde Baru terjadi pembentukan lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan
Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membantu dalam menjaga stabilitas dan konsistensi dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, menurunnya tingkat kemiskinan dan tercukupinya kebutuhan pangan, karena pemerintahan Orde Baru berhasil mengimplementasikan program-program pembangunan yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada masa Orde Baru, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Yang keempat, kedaulatan rakyat ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang teratur. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengadakan pemilihan umum secara teratur untuk memilih pemimpin negara. Yang kelima, suksesnya rencana pembangunan dari berbagai sektor. Adapun kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, kesenjangan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru. Meskipun terjadi kemajuan ekonomi, masih terdapat kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat. Yang kedua, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa Orde Baru terjadi kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pejabat pemerintah dan keluarga mereka. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia, di mana pada masa Orde Baru tercatat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Yang keempat, pemerintah bersifat otoriter. Pada masa Orde Baru, presiden pemegang kekuasaan yang sangat kuat dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan kurangnya ruang untuk partisipasi politik dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Yang kelima, demokrasi tidak terlaksana dan golongan karya atau Golkar. Penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Selain itu, terdapat juga penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Berikut bentuk-bentuk penyimpangan tersebut ialah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pemakaian Pancasila sebagai alat untuk mengeleburkan keragaman dan mengakibatkan kelompok minoritas terpinggirkan. Penggunaan Pancasila sebagai lambang kekuasaan. Indoktrinasi Pancasila yang menjadi kritik terhadap penyimpangan pada masa Orde Lama. Meskipun terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia.